连变异的北楼王也不是他的对手。体内所有的力量。 Gelombang api surgawi yang mengerikan segera menyebar ke seluruh area Pulau Naga Utara ketika Shoyan mengaktifkan tubuh api pemusnahan dan membuat penampilannya langsung berubah drastis. Garis-garis api yang menyebar di seluruh tubuh dengan segel api surgawi di keningnya menjadi pusatnya serta sayap api dengan warna senada yang membentang di belakang punggungnya membuat Shoyan tampak seperti dewa api yang turun ke dunia. Kali ini ekspresi penuh kepercayaan diri yang selalu menghiasi wajah Belong langsung berubah muram karena tidak dapat dipungkiri aura yang Shoyan pancarkan sekarang membuatnya mampu merasakan ancaman yang tidak dapat digambarkan. Shoyan benar-benar tidak mau membuang waktu seolah udah gemes banget pengen matiin nih orang tua bangka bajigur satu ketika langsung mengirimkan sebuah teratai api pemusnahan yang membuat Belong terdorong mundur puluhan langkah. Meski demikian Raja Naga Utara itu tidak menyerah begitu saja dan langsung menggunakan teknik naga darah perobek langit hingga membuat sekelompok naga darah raksasa yang merobek formasi transformasi darah menyerbu ke arah Shoyan. Namun Shoyan sama sekali tidak bergeming ketika mengcounter keroyokan naga darah itu dengan puluhan teratai api pemusnahan yang tidak menunggu lama langsung menghancurkan seluruh naga darah Belong tanpa tersisa, bahkan masih menyisakan beberapa teratai hingga membuat Raja Naga Utara hanya bisa mendesis frustasi. Belong benar-benar dibuat terganggu dengan keberadaan teratai api pemusnahan dan berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa mengatasi Shoyan dalam pertarungan jarak dekat. Karena itulah Belong mencari kesempatan untuk mendekati Shoyan dan berkedip muncul di samping Shoyan setelah merobek sebuah celah kekosongan. Belong Wang langsung mengayunkan pedang pembunuh naga begitu tiba di sisi Shoyan dengan penuh percaya diri, namun pupil matanya langsung mengecil ketika pemuda itu dapat menangkis pedang terkuat ras naga void kuno tersebut dengan begitu mudah. Tidak hanya itu, Shoyan sama sekali tidak menunjukkan kesulitan yang berarti ketika melakukan beberapa pertukaran lain dengan Belong sebelum kemudian malah menggebuk sang Raja Naga Utara sampai terhempas dengan kejam. Dan ya, begitulah Belong yang sudah merasa sangat percaya diri dapat mengalahkan Shoyan dalam pertarungan jarak dekat ternyata malah balik digebugin oleh teman main Jian tersebut, bahkan sampai tidak diberikan kesempatan untuk melawan sama sekali. Belong sekali lagi dihempaskan oleh Shoyan sebelum kemudian menerima teknik penggebugan jari api yang sama seperti Huang Tian sebelumnya, tidak langsung memberikan dampak apapun kepada target yang terkena. Namun ketika Belong sudah nyaris saja menunjukkan ekspresi Juli seolah ngatain teknik Shoyan kagak jelas, tiba-tiba saja kekuatan destruktif api surgawi yang mengerikan meletus di dalam tubuhnya dan membuat sang Raja Naga Utara sekali lagi dihempaskan sampai ratusan kaki tanpa bisa berbuat apa-apa. Belong dipaksa meludahkan seteguk cairan merah dari mulutnya sebelum kemudian mendesis marah karena tidak menyangka kalau keterampilan bertarung jarak dekat Shoyan seluar biasa ini. Tidak selesai sampai di situ, Shoyan lanjut memburu Belong Wang dengan puluhan teratai api pemusnahan yang tersisa hingga membuat bahkan Jian pun ikut tertegun menyaksikan perkembangan kekuatan apotek berjalannya itu setelah menyempurnakan api teratai pemunihan iblis. Sementara itu di sisi lain Belong Wang yang sudah babak belur malah tertawa kecil ketika berjanji akan menghancurkan si orang luar yang sok ikut campur urusan mereka tersebut dengan tangannya sendiri sebelum kemudian mengaktifkan teknik yang disebut sebagai naga darah pelahap langit. 举灭！就让你吸附身体内所有的力量。
Ketika Belong hendak melepaskan teknik naga darah pelahap langit, formasi transformasi darah kembali aktif dan menyerap kekuatan dari sisa-sisa anggota Pulau Naga Utara yang membuat Shoyan hanya bisa mendesis marah sekali lagi ketika menyaksikan kekejaman yang terus terjadi. Sementara itu sang penguasa Pulau Naga Utara alias Belong Wang sama sekali tidak peduli pada rakyatnya, malah dengan bengis mendesis marah kepada Shoyan ketika menyebut bahwa dia akan menghantarkan pemuda itu pada kematian yang dia jemput sendiri. Belong Wang berubah wujud menjadi naga darah ketika menggumpalkan sebuah bulatan energi darah di mulutnya yang entah kenapa membuat Shoyan sedikit merinding karena mampu merasakan niat membunuh padat yang menyebar dari sana. Bulatan energi darah itu sebenarnya adalah mutiara roh naga yang membuat bahkan Jian pun menunjukkan ekspresi marah luar biasa ketika menyambut Raja Naga Utara benar-benar telah melampaui batas. Hal ini disebabkan karena mutiara roh naga disempurnakan dari jiwa-jiwa naga void kuno yang sebelumnya dilahap oleh formasi transformasi darah dan menandakan bahwa Raja Naga Utara itu bahkan tidak membiarkan jiwa rakyatnya sendiri tenang setelah dikorbankan dengan begitu kejam. Ketika Jian tidak habis pikir dan tampak begitu sedih melihat nasib rakyat Pulau Naga Utara karena kekejaman pemimpinnya, si pemimpin yang dimaksud malah dengan bangga menjelaskan betapa dahsyatnya mutiara roh naga dan berambisi untuk membuat Shoyan menjadi bagian dari harta karun tersebut. Tanpa banyak babi bu, Belong Wang langsung melemparkan mutiara roh naga ke arah Shoyan dan membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu segera tenggelam dalam sebuah lubang hitam dengan aroma darah pekat menyerbu dari dalamnya. Shoyan sendiri entah kenapa tidak berusaha sama sekali untuk menghalau lemparan mutiara roh naga itu, malah seperti secara sukarela masuk ke dalamnya dan langsung membaur dengan jiwa-jiwa gentayangan naga void kuno yang sudah lebih dulu ada di sana. Shoyan mengedarkan pandangannya dan tidak dapat menahan ekspresi marah ketika menyaksikan betapa menderitanya naga void kuno yang terkunci dalam mutiara roh naga, karena di dalam sini mereka terjebak dalam kondisi hidup mati dan dengan kata lain tidak akan pernah bisa istirahat dengan tenang. Shoyan merasa tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan yang menyelimuti rakyat Pulau Naga Utara sebelum kemudian meledakkan kekuatan api teratai pemunihan iblis sebagai upaya untuk memulihkan jiwa-jiwa yang tidak tenang tersebut. Kekuatan api teratai pemunihan iblis membuat mutiara roh naga bergejolak dan secara perlahan memang benar-benar mampu memulihkan satu demi satu jiwa rakyat Pulau Naga Timur yang sebelumnya terpenjara. Belong yang berada di luar pun auto resah dan gelisah ketika merasakan gejolak tersebut dan segera menggelontorkan lebih banyak kekuatan ke dalam mutiara roh naga untuk mencegah Shoyan melakukan apapun yang dapat mengacaukan rencananya. Tapi seluruh upaya Belong nampaknya hanya berakhir sia-sia karena tidak membutuhkan waktu lama bagi Shoyan untuk memulihkan seluruh jiwa yang tertahan di dalam mutiara raga hingga membuat harta karun tertinggi yang telah disempurnakan dengan susah payah oleh Belong itu hancur tak bersisa. Belong menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat gugusan api merah muda di tangan Shoyan dan kali ini benar-benar yakin kalau pemuda itu memang memiliki api teratai pemunihan iblis yang dikenal mampu memulihkan segala hal di dunia termasuk jiwa. Shoyan dengan kilatan marah di matanya menunjukkan sebuah mutiara roh yang sudah dimurnikan sebelum kemudian melemparkannya ke arah Belong setelah berkata bahwa dia telah berjanji pada rakyat Pulau Naga Utara untuk membalaskan dendam mereka. Belong tidak tahu apa yang terjadi ketika dia malah tersedot masuk ke dalam mutiara roh yang dia sempurnakan sendiri. Bagian dalam mutiara roh naga itu dipenuhi dengan puting beliung niat membunuh yang tidak dapat digambarkan karena di dalam mutiara roh naga itu masih tersimpan jiwa-jiwa rakyat Pulau Naga Utara yang meskipun sudah bebas namun justru dipenuhi kemarahan dan ambisi untuk menghancurkan pemimpin yang telah mengorbankan mereka. Belong hanya bisa meraung khawatir sekaligus ketakutan ketika diserbu oleh ratusan jiwa pendendam dan situasi ini sebenarnya tidaklah berlebihan ketika mengingat kekejaman yang telah dilakukan oleh Raja Naga Utara pada rakyatnya sendiri.
Shoyen, Tante Medu 1 maupun Jian dan kawan-kawan terdiam seolah mampu melihat sendiri apa yang sedang terjadi di dalam Mutiara Roh dan berharap hal itu sudah memberikan sedikit pembebasan bagi rakyat-rakyat yang dirugikan oleh Belong. Beberapa saat kemudian Mutiara Roh akhirnya benar-benar pecah dan mengungkapkan sosok Belong yang ternyata masih hidup meskipun kondisinya sangat mengenaskan. Dengan kondisinya yang sekarang, Belong tahu jelas bahwa dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan dan karena itulah sang Raja Naga Utara memilih untuk mundur daripada benar-benar dibuat pindah alam. Sayangnya tidak ada satupun orang yang mau membiarkan bajigur satu ini memilih sesuka hatinya, tidak terkecuali Shoyan yang langsung menggunakan kemarahan Huang Quan untuk memisahkan jiwa Belong. Belong saat ini tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghalau kemarahan Huang Quan seperti sebelumnya dan hanya bisa meraung memohon pengampunan agar tidak dicabut nyawanya oleh Shoyen. Belong bahkan menawarkan segala informasi yang dia ketahui tentang klan Hun untuk mengajak pemuda itu bernegosiasi, di mana informasi tentang klan Dolim itu tidak dipungkiri memang menarik perhatian Shoyen. Namun hal itu masih belum cukup untuk meredakan kemarahan yang dia rasakan setelah melihat semua kejahatan Belong yang tidak berlebihan kalau dibilang 11-12 juga sama klan Hun. Karena itulah Shoyan pada akhirnya tetap menghabisi Belong dan membantu Jian menyelesaikan perseteruan internal yang telah memasung klan naga Void kuno selama ratusan tahun. Baru setelah menghabisi Belong, Shoyan mempersilahkan jiwa-jiwa rakyat Pulau Naga Utara yang sebelumnya gentayangan untuk beristirahat dengan tenang sebelum kemudian berbalik ke arah Jian dan berkata bahwa sekarang gadis itu bisa menyatukan klan dengan lancar. Sementara itu Jian justru menunjukkan ekspresi pilu ketika melihat bahwa hanya 1/10 penduduk Pulau Naga Utara yang selamat dari bencana mengerikan ini dan membuat Medusa langsung berusaha menguatkan adik ketemu gedenya. Teteh mengingatkan Jian bahwa masih ada begitu banyak naga Void kuno yang berdiri di belakang gadis itu dan membuat sang kaisar naga muda langsung membelalakan matanya ketika melihat rombongan tetua Pulau Naga Timur serta sisa-sisa penduduk Pulau Naga Utara yang meskipun hanya segelintir namun mereka tetap rakyat naga Void kuno yang berharga. Medusa menyebut bahwa kesuraman yang selama ini menyelimuti klan naga Void kuno pasti telah sirna dan dia yakin bahwa di bawah kepemimpinan Jian ras binatang iblis nomor 1 di benua Doki itu akan segera mendapatkan kembali kejayaan mereka. Jian menunjukkan ekspresi haru ketika mendapatkan dukungan Teteh sebelum lagi para tetua naga timur yang dengan yakin menyatakan kesetiaan mereka untuk mendukung kaisar membangun kembali klan naga Void kuno. Shoyan juga ikut menyemangati Jian ketika menyebut bahwa kekuatan fisik gadis itu sangat luar biasa dan pasti dapat melampaui semua kaisar naga sebelumnya. Jian menahan air mata haru ketika langsung menganggukkan kepalanya seolah sudah menetapkan hati bahwa dia membawa naga Void kuno bangkit kembali. Karena dia sudah menetapkan hati, Jian pun tidak mau membuang waktu lebih lama dan segera memerintahkan rombongan tetua Pulau Naga Timur serta rakyat barunya dari penduduk Pulau Naga Utara untuk bersama-sama mencari penduduk Pulau Naga Utara yang masih selamat. Mereka juga harus mencari jasad-jasad dari para naga Void yang gugur untuk dimakamkan dengan layak di Pulau Naga Timur. Adapun menurut Jian, Belong si pengkhianat sama sekali tidak memiliki tempat di alam naga Void dan karena itulah dia mempersilahkan Shoyan untuk membawa tubuh Raja Naga Utara tersebut. Sesuai dengan keputusan Jian, Shoyan menerima tubuh fisik Belong yang sudah kosong dengan senang hati dan berusaha untuk memurnikannya. Shoyan berharap kalau si pengkhianat ini dapat menjadi mesin pembunuh yang luar biasa untuknya di masa depan. Tapi ternyata waduh, ternyata si bajigur tua Belong belum mati beneran nih guys, karena ada sisa jiwanya yang masih nyatu sama tubuh fisik dan malah terbantu untuk melewati penghalang ranah setelah dimunikan oleh Shoyan. Kira-kira apa tuh yang akan Shoyan lakukan setelah mengetahui kalau jiwa Belong masih ada? Apakah berarti abis ini Shoyan kudu baku hantam part 2 sama Belong? Ayo, yang udah tahu spoilernya atau bisa langsung klik aja di
pin komen ya. Atau kalian mau spill juga ya udah sok tulis di kolom komentar sing banyak lah.